Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي جعل عيد الفطر يوم السرور وأحل الله الطعام وحرم الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون الأحباء والأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin, jamaah sidang salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gemuruh takbir berkumandang satu sama lain saling bersahutan telah sama-sama kita perdengarkan. Gema takbir membahana sebagai pertanda hari kemenangan telah tiba. Setelah 2 tahun lamanya kita berhari raya dalam keadaan dihantui virus corona. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berhari raya tanpa harus berjaga jarak, tanpa harus takut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kebahagiaan, satu kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat segala wabah. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat segala mara bahaya. Hingga hari ini kita bisa kembali bersama-sama merayakan sholat Id secara berjamaah dalam skala yang besar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia bersorak bahagia. Karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan cerah dan keberkahan ini atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Baik itu berupa nikmat iman, nikmat sehat, termasuk juga nikmat panjang umur. Karena dengan nikmat-nikmat itulah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di Masjid An-Nur yang kita cintai ini. Karena nikmat-nikmat itulah hari ini kita bisa sama-sama berhari raya. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita, bahkan mungkin orang tua kita yang tahun lalu mereka masih sama-sama ibadah Ramadan bersama kita, yang tahun lalu mereka masih sama-sama menjalankan puasa bersama kita, yang tahun lalu masih sama-sama melaksanakan tarawih bersama kita, bahkan tahun lalu masih sama-sama menjalankan sholat id bersama kita. Tapi betapa banyak yang hari ini di antara mereka tidak hadir di antara kita. Betapa banyak di antara mereka yang hari ini mereka tidak berada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena mereka telah terkubur di dalam tanah. Karena mereka telah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Boleh jadi itu sahabat kita, boleh jadi itu saudara kita, boleh jadi itu adalah kedua orang tua kita. Karena itu hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan satu nikmat namanya nikmat panjang umur. Hingga hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat id bersama. Kita masih bisa bersama-sama merayakan bagaimana indahnya berhari raya. Karena itu ma'asyiral mukminin, hari ini adalah hari bahagia bagi kita semua kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1151. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika datang waktu berbuka. Sedang kebahagiaan yang kedua disimpan nanti di akhirat saat kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Kebahagiaan yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu ketika datang waktu berbuka. Waktu berbuka memiliki dua makna. Makna yang pertama, ketika datang waktu berbuka di setiap hari, di setiap datang waktu maghrib. Sedangkan makna waktu berbuka yang kedua adalah ketika datang hari raya. Maka hari ini 1 Syawal adalah waktu berbuka. 1 Syawal umat muslim bahkan diharamkan berpuasa. Karenanya pun kita disunnahkan ketika pagi hari menjelang berangkat sholat id, disunahkan terlebih dahulu untuk makan atau sarapan. Karena itu ma'asyiral mukminin rahimakumullah, sungguh hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kaum muslimin di mana saja berada. Karena itu tidak boleh ada di antara kita hari ini mereka yang kekurangan. Tidak boleh ada hari ini di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang kelaparan, sehingga membuat mereka bersedih, sebagaimana hal yang memilukan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, Imam Sayyid Utsman bin Yahya dalam kitab Duratun Nasihinnya halaman 264 sampai 265 mengisahkan suatu kali di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Ketika hari raya, anak-anak yang lain mereka bersorak, bergembira, berbahagia dengan berbagai macam pakaian barunya.
Mereka bersuka cita digandeng tangannya bersama dengan kedua orang tuanya. Tapi Rasulullah SAW mendapati ada seorang anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Kalau yang lainnya berbahagia, ini anak termenung sendiri, bahkan menangis dengan pakaiannya yang lusuh. Maka kemudian Rasulullah SAW menghampiri ini anak. Begitu Rasulullah SAW menghampiri ini anak, Rasulullah SAW seorang yang sangat penyayang, disapanya ini anak, ya bunayya, wahai anakku, lima fa'alta, kenapa denganmu? Lihat kawan-kawanmu yang lain semua bersorak bahagia, tapi kenapa engkau malah murung, menangis dengan pakaianmu yang begitu lusuh? Lalu kemudian sang anak menjawab apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa dia tahu bahwa yang ada di hadapannya itu adalah baginda Nabi SAW. Maka kemudian sang anak menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Wahai paman, betapa aku tidak bersedih. Aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Aku memiliki seorang ayah, sosok yang sangat aku sayangi. Dan ayahku adalah orang yang paling sayang terhadapku di dunia ini. Tapi ayahku telah pergi berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahku telah gugur. Ayahku telah syahid ketika berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW menangis. Ternyata ini anak, ayahnya telah gugur karena berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, wahai anakku, lalu di mana ibumu? Ibuku telah menikah lagi, wahai paman. Dan ayah tiriku tidak berkenan aku ikut bersamanya. Mereka berdua tinggal di rumah warisan ayahku, sementara aku terusir dari rumahku. Wahai paman, aku tidak punya apa-apa di dunia ini, dan aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Maka kemudian Rasulullah SAW memeluk ini anak sambil berkata, wahai anakku, maukah engkau aku menjadi ayahmu, Fatimah menjadi saudaramu, Aisyah menjadi ibumu, Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu? Sang anak barulah tersadar bahwa yang ada di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian sang anak menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada manusia yang tidak sudi menjadi anakmu, wahai Nabi. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Maka dari kisah singkat ini kita mengambil iktibar. Kita sama-sama belajar. Jangan sampai hari ini ada lagi di antara kaum muslimin mereka yang bersedih karena kesusahan. Sudah selayaknya kita saling membantu, saling menolong, saling meringankan beban sesama saudara kaum muslimin. Karena itu pada hari ini pula kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Dalam mazhab Syafi'i wajib dengan makanan pokok. Sehingga mereka yang di antara 8 asnaf dari 8 mustahik, ada di antara mereka yang fakir dan miskin, mereka semua hari ini sama-sama bisa makan sebagaimana makanan yang kita makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sama-sama kita diingatkan tentang pentingnya untuk bersyukur pada hari kemenangan ini, maka khatib ingin mengingatkan diri pribadi seraya mengajak kepada para jamaah sekalian agar kiranya mudah-mudahan di 1 Syawal ini kita benar-benar kembali menjadi hamba Allah yang suci lahir dan batin. Sebagaimana doa kita bersama, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Orang-orang yang bersih, yang kembali laksana bayi yang baru lahir karena segala dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin 1 bulan lamanya kita berikhtiar, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berebut maghfirah Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itu adalah bulan pembakaran,
Apa yang dibakar? Tentu bukan lemak yang dibakar, tapi yang dibakar adalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam redaksi yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena Allah dengan penuh keridhaan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang berdiri di malam hari, qiyamul lail, tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena itu, kita berharap pada hari ini, kita bermohon pada hari ini, setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, setelah tiba 1 Syawal sebagai hari kemenangan, mudah-mudahan kita benar-benar termasuk di antara hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan maghfirah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang sudah diampuni segala dosa dan khilafnya. Meskipun ada satu dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa atau kesalahan kita kepada sesama manusia. Maka kita punya tradisi, kita punya adah, punya kebiasaan. Ketika datang hari raya, kita saling berebut maaf dengan sesama, dengan tetangga, dengan karib kerabat, dengan harapan mudah-mudahan ketika antara sesama kita saling memaafkan satu sama lain, maka benarlah kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bersih lahir dan batin. Kita sudah diampuni oleh Allah dan kita sudah dimaafkan oleh tetangga, saudara, karib kerabat, terutama kedua orang tua kita. Yang paling penting di antara 1 Syawal ini adalah kita sama-sama berebut ridha daripada kedua orang tua kita. Zakat kita, salat kita yang berjuta-juta rakaat, sedekah kita yang bertriliun-triliun rupiah tidak akan ada gunanya, sia-sia jika sampai kita menyia-nyiakan kedua orang tua kita. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat diceritakan suatu kali ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Sayyiduna Alqamah radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Alqamah radhiyallahu anhu dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut, beliau tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sebuah kalimat yang biasa dia ucapkan sehari-hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian istri daripada Alqamah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri daripada sahabat Alqamah radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya, "Ada apa gerangan engkau menemuiku?" Maka sang istri daripada sahabat Alqamah langsung berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, suamiku Alqamah sedang dalam keadaan naza. Tapi suamiku tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Padahal kalimat itu adalah kalimat yang ia biasa ucapkan bersamamu dalam majelis-majelismu. Padahal ia biasa mengucapkan kalimat tersebut ketika beliau berzikir bersama denganmu. Baik, kalau begitu saya akan melihat langsung kondisi sahabat Alqamah." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi Alqamah yang ternyata lidahnya kaku, lisannya keluh, tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya kepada istrinya, "Wahai fulanah, adakah orang tua daripada sahabat Alqamah masih hidup?" Maka istrinya pun kemudian menjawab, "Wahai Rasul, ayahnya telah tiada, tapi ibundanya masih ada." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau begitu di mana ibundanya, wahai fulanah?"
Sang istri kemudian menjawab, ibunya berada di penghujung kampung. Rumahnya sangat jauh dari sini, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, tidak mengapa, biarlah nanti aku temui ibunda daripada sahabat Alqamah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengutus 3 sahabat. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, Amr bin As, dan Suhail Ar-Rumi. Ketiganya berangkat untuk menemui daripada ibunda sahabat Alqamah radhiyallahu anhu. Ketika ditemui ibunda Alqamah, mereka menyampaikan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyampaikan kepada ibunda daripada sahabat Alqamah, wahai ibunda, Rasulullah menitipkan pesan bahwa beliau ingin berjumpa denganmu. Kiranya Rasulullah yang datang kepadamu atau engkau yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang ibu menjawab, kiranya tidak pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang menemuiku. Biarlah aku yang datang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Maka singkat riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ibunda daripada sahabat Alqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya, wahai ibunda, bagaimana pendapatmu tentang Alqamah? Sang ibunda kemudian menjawab, engkau tahu wahai Rasul, Alqamah adalah seorang hamba yang taat. Bahkan engkau menyaksikan sendiri, di setiap hari dia selalu bersama denganmu. Dia berangkat berjihad bersama denganmu. Dia berzikir di belakangmu. Dia selalu hadir dalam majelis-majelismu. Betul wahai ibunda. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaanmu terhadap Alqamah? Maka kemudian sang ibunda berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sejujurnya aku sedang dalam keadaan sakit hati yang begitu mendalam kepada anakku Alqamah. Betapa tidak wahai Rasul, aku ini ibundanya yang telah mengandungnya dalam keadaan susah payah. Aku ini ibundanya yang telah melahirkannya antara hidup dan mati, membesarkannya dengan susah payah. Tapi begitu Alqamah tumbuh besar, Alqamah kemudian menikah, Alqamah lebih mementingkan kepentingan istrinya daripada kepentinganku sebagai ibundanya. Seringkali keinginan-keinginanku terkalahkan oleh keinginan-keinginan istrinya. Bagaimana aku tidak sakit wahai Rasulullah? Bahkan Alqamah tega meninggalkanku seorang diri dalam gubuk reot, dalam sebuah desa yang terpencil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi pada sahabatnya Alqamah radhiyallahu anhu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibundanya, wahai ibunda, tapi hari ini engkau telah saksikan betapa putramu Alqamah sedang dalam keadaan naza. Dia sebentar lagi akan berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau saksikan dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekiranya engkau sudi memaafkan segala kesalahan-kesalahan anakmu, wahai ibunda. Sang ibunda kemudian menjawab, belum bisa wahai Rasulullah. Begitu sakit hati ini atas perlakuan anakku Alqamah, aku belum bisa memaafkan kesalahan-kesalahannya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, jika memang ibunda belum mau memaafkan kesalahan Alqamah, baiklah, aku kumpulkan sahabat-sahabatku. Maka kemudian Nabi SAW mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Begitu sahabat-sahabat berkumpul, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengambil kayu bakar. Begitu kayu bakar telah diambil, terkumpul, lalu dibakar oleh Rasulullah SAW. Begitu apinya menyala-nyala,
Ibu Alqamah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, untuk apa api yang menyala-nyala ini?" Nabi kemudian menjawab, "Untuk membakar putramu Alqamah, wahai ibunda." Kemudian sang ibu terkejut, "Ya Rasul, benarkah?" "Benar wahai ibunda. Setega itukah engkau akan membakar anakku hidup-hidup?" "Wahai ibunda, ketahuilah, nanti api yang akan membakar Alqamah akan jauh lebih besar di alam akhirat daripada api yang aku siapkan jika engkau tidak berkenan memaafkan." Maka kemudian sang ibunda menangis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda mana yang tega melihat anaknya dibakar hidup-hidup, meskipun kesalahan anaknya sebanyak buih di lautan. Maka sang ibunda kemudian menangis dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan engkau bakar anakku Alqamah. Aku sudah memaafkan segala kesalahan-kesalahan anakku." Maka kemudian Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosa daripada sahabat Alqamah radhiyallahu anhu. Nabi kemudian bertanya kepada ibundanya, "Benarkah engkau telah memaafkan kesalahan anakmu, wahai ibu?" "Benar wahai Rasul." Kemudian Nabi memanggil sahabat Bilal, "Wahai Bilal, coba kau tengok itu Alqamah. Apakah dia sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Jika dia sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka benar ibundanya telah memaafkan dia punya salah. Begitu ditengok oleh sahabat Bilal, ternyata benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyaksikan ternyata Bilal sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi kemudian berkata kepada para sahabat yang hadir pada kala itu, "Wahai sahabat-sahabatku, saksikanlah betapa hebatnya azab bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak perlu menunggu nanti di akhirat. Di dunia ini pun sudah bisa kita saksikan." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin sekalian, mari sama-sama kita berlomba-lomba merengkuh ridho kedua orang tua kita. Jika keduanya masih ada, jangan menunda, jangan sia-siakan kesempatan. Ayo sama-sama kita temui keduanya. Kita cium kedua tangannya, kita cium kedua kakinya, kita peluk dengan pelukan hangat, seraya melontarkan kalimat permohonan maaf kepada keduanya atas segala salah dan khilafnya. Kalau keduanya telah berpulang menghadap kepada Allah, minimal kita doakan setiap selesai ba'da maktubah atau setiap selesai sholat 5 waktu. Jika sempat kita tengok makamnya, kita ziarahi kuburnya. Imam Sayyid Bakri Sato di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 161 beliau katakan, "Wa yutakaduna biziyarati fi haqqil aqarib khususan al-abawain walau kanu bi baladin akhar." Dianjurkan untuk mengunjungi karib kerabat sanak famili yang telah meninggal dunia, apalagi yang meninggal dunia itu adalah kedua orang tua kita, meskipun berada pada negeri yang lain, pada kota yang lain. Imam Al-Hakim meriwayatkan, "Man zara qabra abawaihi fi kulli jumu'atin marrah, ghafarallahu lahu wa kana baran biwalidayhi." Siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya di setiap Jumat, maka Allah Ta'ala ampuni dia punya dosa dan dicatat sebagai bagian daripada baktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Karena itu, mari kita ziarahi makam kedua orang tua kita seraya kita mendoakan keduanya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan pada 1 Syawal 1443 Hijriah ini kita benar-benar mampu merengkuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala sekaligus mendapat maaf dari sesama, terlebih dari kedua orang tua yang sangat kita cintai dan kita sayangi. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin.
كل عام وأنتم بخير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، لأن الله تعالى عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Engkau Tuhan yang Maha Penyayang tanpa pilih pandang. Karena sifat Rahman dan Rahimulah hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat Id bersama-sama. Duhai Allah yang Maha Pengampun, duhai Allah yang Maha Menatap, duhai Allah yang Maha mengetahui segala yang rahasia, wahai Allah yang Maha mengetahui segala aib yang masih Engkau tutupi sampai hari ini. Duhai Allah yang Maha Pengampun, sungguh kami kumpulan para pendosa. Tidak ada satupun di antara kami yang luput daripada berbuat dosa. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak berbuat dosa. Karenanya ya Rabb, pada satu Syawal yang penuh dengan keberkahan ini kami mohon maghfirah-Mu ya Rabb. Kami mohon ampunan-Mu ya Rabb atas segala khilaf yang pernah kami perbuat kepada-Mu ya Rabb. Kami sebagai suami, ampuni kami jika selama ini kami belum mampu menjadi suami yang baik bagi istri kami. Terbayang wajah indah istri kami ya Rabb, betapa kami sering menyakiti perasaannya, baik dari lisan maupun dari perbuatan kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Demikian kami sebagai istri, ampuni kami jika kami selama ini belum mampu menjadi istri yang baik bagi suami kami ya Rabb. Kami sering melawan perintahnya, kami sering menuntut kepadanya sesuatu di luar batas kemampuannya ya Rabb. Kami sering berkata kasar kepadanya, sering lisan kami lebih keras suaranya daripada suara suami kami ya Rabb. Ampuni kami punya dosa ya Rabb. Berikan kepada kami hidayah ya Rabb.
kami sebagai orang tua. Ampuni kami jika selama ini kami belum mampu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Kami tahu ya Rabb, mereka adalah amanah dari-Mu yang harus kami jaga. Tapi kami belum mampu mengajak mereka untuk berada di jalan-Mu ya Rabb. Kami belum mampu mengajarkan kepada mereka untuk bertakwa kepada-Mu ya Rabb. Kami belum mampu mengajak mereka untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat-Mu ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, bimbing kami ya Rabb, berikan hidayah-Mu kepada kami ya Rabb. Demikian kami sebagai anak ya Rabb. Ampuni kami jika selama ini kami belum mampu menjadi anak yang baik bagi kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni kami jika selama ini kami belum mampu berpasrah diri di dalam bakti kepada keduanya ya Rabb. Ampuni kami jika kami sering melukai hati dan perasaannya ya Rabb. Sungguh keduanya adalah manusia terbaik di sepanjang hidup kami yang Kau kirim ke dunia ini ya Rabb. Ibunda kami ya Rabb, dialah satu-satunya perempuan terbaik di dunia ini ya Rabb. Dialah satu-satunya wanita yang rela kami tumpangi rahimnya selama kurang lebih 9 bulan 10 hari lamanya ya Rabb. Dialah satu-satunya wanita yang rela terkoyak perutnya, tertumpah darahnya, terluka kulitnya demi melahirkan kami ke dunia ini ya Rabb. Dia satu-satunya wanita yang rela lapar demi kami kenyang ya Rabb. Dia satu-satunya wanita yang rela tidak tidur demi kami tidur nyenyak ya Rabb. Dia satu-satunya wanita yang rela dipermalukan harga dirinya demi menjaga kehormatan kami anak-anaknya ya Rabb. Di antara kami ada yang jauh dari ibunda. Di antara kami ada yang sudah terpisah lama dengan ibunda kami ya Rabb. Ya Rabb. Demikian pula ayahanda kami ya Rabb. Wallahi dia adalah pria terbaik di sepanjang hidup kami yang Kau kirim ke dunia ini ya Rabb. Dialah satu-satunya orang yang tiada pernah kenal lelah mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kami sekeluarga ya Rabb, membiayai sekolah kami, membiayai ngaji kami, membiayai pesantren kami. Hingga hari ini kami sampai di titik ini ya Rabb. Banyak capaian-capaian yang kami dapati hari ini semua adalah karena jerih payah kedua orang tua kami ya Rabb, yang tiada pernah kenal lelah mereka memenuhi segala keinginan kami ya Rabb. Tapi hari ini ya Rabb 2022, hari ini ya Rabb 1443 Hijriah, kami saksikan betapa keduanya wajahnya semakin menua ya Rabb. Kulitnya semakin mengeriput. Tulang punggungnya yang dulu tegap sekarang mulai bungkuk ya Rabb. Bahkan kami sering saksikan keduanya jatuh sakit ya Rabb. Semakin dekat waktu keduanya berpulang menghadap kepada-Mu ya Rabb. Padahal kami belum mampu membalas segala kebaikan-kebaikannya ya Rabb. Kami belum mampu membahagiakan keduanya ya Rabb. Justru sebaliknya kami sering melukai hati dan perasaannya ya Rabb. Terbayang saat lisan kami berani membantah perintahnya ya Rabb. Terbayang saat lisan kotor ini berani berkata dengan suara yang lebih keras daripada suara keduanya ya Rabb. Ampuni ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kedua orang tua kami ya Rabb. Dengan berkah 1 Syawal di Masjid An-Nur yang penuh dengan kemuliaan ini kami bermunajat bersama ya Rabb. Bahagiakan kedua orang tua kami di masa tuanya ya Rabb. Sehatkan mereka yang sakit ya Rabb. Dan berikan husnul khatimah jika pada saatnya keduanya harus berpulang menghadap kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami,
Jika ada di antara kami yang orang tuanya telah berpulang menghadap kepadamu ya Rabb, maka kami mohon jangan Engkau siksa keduanya di dalam barzahnya ya Rabb. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, jadikan kuburnya taman laksana taman dari surga, dan jangan Engkau jadikan kuburnya jurang laksana jurang api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami sayang kepada keduanya ya Rabb. Kami berharap ridho keduanya ya Rabb. Karenanya ya Rabb, kumpulkan kembali kami kelak di jannah-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Satu lagi Maha Pemersatu. Satukanlah di antara hati-hati kami. Damaikan di antara kami yang konflik. Sehatkan di antara kami yang sakit. Lapangkan di antara kami yang sempit. Mudahkan di antara kami yang sulit. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang datang ke Masjid An-Nur ini dengan membawa segudang masalah, maka jangan Engkau biarkan kami meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah memberikan solusi atas masalah-masalah yang kami hadapi ya Rabb. Jika ada di antara kami yang datang ke masjid ini dengan membawa segudang masalah, ya Rabb, sekali lagi kami mohon jangan Engkau biarkan kami meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah berikan solusi atas masalah-masalah yang kami hadapi. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang orang tuanya hari ini sedang sakit, kami mohon ya Rabb, angkat penyakitnya ya Rabb. Jangan Engkau siksa berlama-lama keduanya di dunia ini ya Rabb. Sembuhkan ya Rabb, sembuhkan ya Rabb. Jika ada di antara kami jamaah Masjid An-Nur ini yang hari ini pun sedang dalam keadaan sakit, maka jangan Engkau biarkan kami keluar meninggalkan masjid ini ya Rabb, kecuali Engkau telah memberikan kesembuhan kepada kami ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, wa nufawwidu umurina, kami menyerahkan segala urusan kami kepadamu ya Rabb. Kami berpasrah kepadamu ya Rabb. Akhirnya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah ya Rabb kami memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. واختم لنا بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Allah. Ya Rabb, wafatkan kami, wafatkan kedua orang tua kami, wafatkan putra-putri kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.